Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya akan menyampaikan pandangan atau pemikiran atau analisis ya tentang RUU HIP dari kacamata linguistik atau psikolinguistik ya, karena di balik kata-kata atau pernyataan itu sebetulnya ada makna yang bisa kita gali dan kita bisa melihatnya dari berbagai statement yang ada di draft RUU, lalu nanti kita bisa menyimpulkan apa kira-kira yang dimaksudkan. Makanya saya beri judul ini maksud dan dampak dari RUU HIP, karena seandainya itu nanti diundangkan, maka itu akan ada dampak-dampak yang sebetulnya sudah bisa kita lihat dari teks-teks yang ada di dalam RUU. Pertama, saya ingin mengajak ya para hadirin sekalian untuk melihat Pancasila ini sebagai sebuah dalam simbol ya atau gambaran yang ada di dalam perisai Garuda Pancasila ya. Jadi ini perisai ini punya makna yang dalam sebetulnya, tapi kita sering melupakannya. Di sini terlihat bahwa titik sentral dari Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan ketuhanan yang Maha Esa ini dilambangkan sebagai bintang, dan bintang ini punya sifat menyinari atau menginspirasi. Jadi di sini titik sentral dari Pancasila itu sebetulnya adalah, atau inti dari Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan itu akan mempengaruhi semua sila yang lain. Lalu kalau kita lihat sila kedua yang bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, ini adalah suatu konsekuensi logis dari ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak bisa kita menggantinya dengan misalnya peri kemanusiaan atau humanisme dan sebagainya. Karena ini kata-kata adil dan beradab ini tidak bisa kita hilangkan begitu saja, karena ini adalah yang mengkaitkan kemanusiaan ini dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena kenapa lambangnya berupa rantai? Karena adil dan beradab itu adalah sebuah ikatan, sebuah batasan dari kemanusiaan. Jadi kemanusiaan kalau dimaknai sebagai humanisme itu bisa sangat lepas ya, bisa sangat liar maknanya. Sehingga adil dan beradab ini perlu ditekankan sebagai pemaknaan dari kemanusiaan yang secara metaforik ada satu ilustrasi gambar yang sangat menarik di sini, bahwa sebetulnya ikatan atau batasan yang diciptakan Tuhan terhadap manusia itu untuk mencegah manusia dari berantakan ya. Jadi kalau kita hilangkan ikatan itu, maka manusia itu akan menjadi berantakan. Jadi digambarkan manusia itu ibarat seonggok batu ya, yang dia harus diikat menjadi bentuk manusia. Karena dalam diri manusia itu, kalau menurut filosofi filsafat manusia, sebetulnya terdapat banyak unsur ya. Di sana ada keinginan, angan-angan, hawa nafsu, ada kecenderungan untuk takwa, kecenderungan untuk fujur. Kalau tidak diikat dengan keadilan dan keberadaban, maka manusia itu akan berantakan. Dan itu terjadi pada budaya-budaya yang liberal ya, yang ekstra liberal, yang mereka mengatakan humanisme itu seolah-olah manusia berhak atas apa saja yang dia bisa kerjakan. Manusia bebas melakukan apa saja semau mereka. Itu adalah contoh bagaimana mereka tidak membatasi diri atau melupakan batas-batas yang sebetulnya batas itu justru akan memuliakan manusia itu. Makanya adil dan beradab ini suatu frasa yang maknanya sangat mendalam dan dia diinspirasi oleh ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian persatuan Indonesia itu juga tidak bisa diterjemahkan sebagai nasionalisme, karena nasionalisme ini bisa juga liar. Jadi bisa menjadi fasisme, bisa menjadi chauvinisme ya. Maaf nih agak susah mengucapinya. Tapi kita ingat
peristiwa Hitler ya, kemudian Jepang dan sebagainya eh, itu itu adalah efek kalau berlebihan kita dalam memahami nasionalisme atau kebangsaan itu tidak bisa dilepaskan dari ketuhanan yang Maha Esa kalau di Indonesia. Jadi saya sebetulnya agak risih ketika kita dibagi menjadi kelompok kebangsaan dan kelompok agama dan sebagainya itu, karena itu sebetulnya harusnya bersatu. Kalau kita pisahkan begitu, nanti nasionalisme itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Ya, kebanggaan nasional itu nggak bisa menggantikan semangat persatuan Indonesia. Jadi kata persatuan di sini lebih mulia dari sekedar nasionalisme, karena persatuan itu adalah sangat erat kaitannya dengan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Yang Esa itu juga bisa berarti satu. Jadi Allah menyukai kerukunan, kebersatuan, keutuhan, integrasi, bukan yang pecah belah, bukan pemecah belahan. Jadi Allah tidak menyukai yang suka memecah belah. Di sini kata persatuan Indonesia juga tidak bisa diganti dengan nasionalisme. Kemudian kerakyatan. Nah, kerakyatan ini tidak bisa juga dimaknai sebagai demokrasi, apalagi demokrasi liberal. Karena demokrasi liberal itu punya paham bahwa kerakyatan itu bisa ikut zaman, ya. Kalau bahasa Jawanya itu zaman edan, ya kerakyatannya edan juga nggak apa-apa, karena itulah mayoritas. Jadi kerakyatan itu nggak bisa dimaknai sebagai demokrasi yang berarti mengikuti apa kata mayoritas. Kenapa? Karena kerakyatan di sini itu seharusnya dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dan hikmah kebijaksanaan itu tidak lain tidak bukan adalah inspirasi dari ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sekali lagi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan tidak bisa diganti dengan demokrasi, apalagi demokrasi liberal yang mengutamakan pendapat terbanyak, opini terbanyak. Ini tadi sudah tercermin dari proses legislasi, ya, RUU-HIP, bagaimana akal sehat atau pemikiran yang lurus itu bisa dikalahkan oleh suara terbanyak. Ini adalah suatu kesalahan dalam memahami kerakyatan di sini. Jadi hikmah kebijaksanaan tidak menjadi pemimpin, tapi yang memimpin adalah suara terbanyak. Itu adalah suatu penerjemahan yang keliru. Nah, kemudian yang terakhir, keadilan sosial ini adalah sisi material dari kehidupan berbangsa dan bernegara, karena ini lambangnya adalah padi dan kapas, jadi sandang dan pangan. Jadi kita dulu waktu SD mungkin pernah dijelaskan, ya, bahwa padi dan kapas itu lambang dari sandang pangan. Inilah memang sifatnya material, namun karena di dalam rumusan Pancasila itu bukan sekedar kecukupan sandang dan pangan, tapi keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, maka kata keadilan itulah yang lalu mengangkat makna hal-hal yang sifatnya material ini sebagai sesuatu yang terinspirasi oleh ketuhanan yang Maha Esa juga, karena keadilan itu adalah turunan dari kebenaran, dan kebenaran itu adalah turunan dari ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga walaupun kita berpikir tentang materi, itu tetap dalam rangka kita mengamalkan atau tunduk pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini perlu saya jelaskan lebih dulu untuk memahami ada apa dengan RUU HIP ini, di mana dia bolong-bolongnya dan sebagainya. Nah, sekarang RUU HIP ini lalu kira-kira maksudnya apa? Ya, maksud itu mulai dari niatnya apa yang difikirkan, lalu apa dampak yang atau tujuan yang akan terjadi ketika ini diundang-undangkan. Jadi maksud itu sesuatu yang sangat mendalam, yang core, yang inti, yang tersirat, ya, tidak tersurat dari suatu teks apapun itu, termasuk undang-undang. Nah, tentang maksud ini secara psikologis, maaf, salah pencet, ya. Dalam
dalam ilmu psikologis kalau disederhanakan, maka ketika kita membahas maksud, maka selalu ada dua maksud ya di dalam kehidupan manusia, dalam perilaku manusia itu selalu ada dua maksud, yaitu pertama maksud yang dinyatakan, yang disampaikan, dan yang kedua maksud yang sesungguhnya. Jadi ini ilustrasinya seperti gunung es. Apa yang dinyatakan itu tidak selalu sama atau tidak selalu mencerminkan apa yang sesungguhnya. Kalau orangnya integrated ya, integritasnya tinggi, maka akan sejalan, walaupun sejalan, tapi maksud yang dinyatakan tidak mungkin mencakup keseluruhan maksud yang sesungguhnya. Tetapi kalau seorang manusia itu integritasnya diragukan, maka maksud yang dinyatakan bisa berbeda dengan maksud sesungguhnya. Sehingga yang kita perlu kaji, teliti, itu adalah apa kira-kira maksud sesungguhnya di balik kata-kata atau di balik pernyataan-pernyataan yang disampaikan. Seperti misalnya kemarin ketika dikritik tentang Trisila, Ekasila, itu kan langsung responnya, itu kan sejarah, itu kan kata-kata Bung Karno dan sebagainya. Itu kan yang dinyatakan. Tapi sesungguhnya apa? Karena kalau itu sejarah, kenapa ditulis sebagai pasal? Kalau sejarah kan harusnya ditulis dalam latar belakang, ya kan? Oh dulu begini, akhirnya begini kan gitu. Tapi ketika jadi pasal, maka dia nanti akan mengikat. Jadi itu jelas bukan maksud sesungguhnya. Itu hanya alasan saja supaya itu diterima begitu. Nah, untuk menganalisis maksud yang sesungguhnya ini, kita perlu metode analisis teks ya. Ini saya sampaikan saja, tapi tidak ada waktu untuk menjelaskan. Yang jelas metodenya ada yang disebut metaetnografi, yaitu menangkap makna di balik kata-kata dari sekian banyak pernyataan yang mungkin bunyinya berbeda-beda, tapi ada pokok pikirannya itu bisa digali dari beberapa pernyataan yang ada. Kemudian yang metode kedua itu yang disebut discourse analysis, ini melihat koherensi dari pernyataan-pernyataan. Kalau dalam hal ini antara pasal-pasal itu koheren atau tidak. Dan itu gunanya kalau dalam konteks ini adalah kita untuk membedakan mana yang itu maksud sesungguhnya dan mana yang itu hanya kamuflase saja supaya bisa mengecoh ya. Baik. Kita masuk ke RUU HIP. Saya akan mengkaji beberapa sampel dari pasal-pasal, tapi saya pilih yang bagian awal, karena yang bagian awal inilah yang mengungkapkan maksud sesungguhnya itu. Kalau nanti bagian-bagian tengah dan akhir itu akan banyak yang sifatnya teknis, dan itu nanti pemaknaannya tetap harus dikembalikan pada pasal-pasal yang ada di bagian awal. Sehingga bagian awal ini sangat penting untuk kita pahami. Seperti halnya Universal Declaration of Human Rights, itu artikel 1 itu sebenarnya adalah jiwanya ya. Jadi yang lain-lainnya itu hanya penjelasannya. Kalau di dalam Al-Qur'an ya, Al-Fatihah itu adalah Ummul Qur'an ya, itu intinya, yang lainnya itu penjelasannya. Jadi ini suatu struktur dari teks yang itu berlaku universal. Sehingga kita perlu melihatnya secara lebih teliti di bagian awal. Nah, ini juga perlu dipahami juga bahwa sebuah undang-undang itu pasti akan diberlakukan sebagai satu kesatuan yang integratif ya. Dia tidak akan hanya diberlakukan pasal per pasal, pasti akan dikaitkan dengan pasal lain dan sebagainya. Jadi undang-undang itu adalah sesuatu dokumen yang integratif dan akan saling terkait satu sama lain, akan saling mempengaruhi satu sama lain, dan akan saling memberikan argumen satu sama lain. Ini juga disampaikan oleh Talcott Parsons dalam teori tentang social action, ya, bahwa sistem hukum itu adalah sisi integratif dari sebuah peradaban. Jadi dia adalah mencakup segala sesuatu yang mungkin bisa dijadikan landasan bagi kehidupan. Artinya apa? Artinya ketika kita melihat
RUU HIP ini juga tidak bisa kita hanya melihat, oh ini pasal ini bagus, oh yang ini jelek. Nggak bisa, itu bagus dan jelek gimana menggabungkannya. Gitu. Makanya perlu ada analisis discourse tadi. Ya. Baik, lalu kita masuk ke pasal-pasal. Nah, saya mulai dari pasal 3 ayat 1. Di sini tadi Bunda Neng sekilas sudah menyebut. Di sini pada ayat 1 itu sudah langsung mengatakan bahwa Pancasila itu isinya ketuhanan dan ini dan sebagainya. Dan ini adalah satu reduksi yang luar biasa. Jadi dari pasal 3 ayat 1 ini sudah ada indikasi bahwa ada maksud untuk menyederhanakan Pancasila, ada maksud untuk mereduksi Pancasila karena dia menghilangkan frase-frase penting yang itu merupakan filosofi dasar dari sila-sila tersebut seperti yang Maha Esa, adil dan beradab, ya, kemudian hikmah kebijaksanaan tidak ditulis. Padahal disitulah jiwa dari atau filosofi dasar dari Pancasila. Disitulah frase-frase yang bisa mengkaitkan satu sama lain itu menjadi satu kesatuan. Artinya pasal 3 ayat 1 ini sudah membongkar Pancasila atau mereduksi Pancasila secara filosofis. Ya. Nah, kemudian di ayat 2 ini mulai mengarahkan ide Pancasila itu ke dalam satu ide lain yang disebut sebagai gotong royong. Ya, jadi mulai awal itu ada ide, ya, ada maksud, ya, supaya Pancasila itu tidak dianggap penting, yang penting itu gotong royong gitu. Kalau kita baca dari pernyataan-pernyataan di sini, ya, ini sudah saya tuliskan juga di sini. Jadi bahwa ayat 2 ini mulai mengarahkan Pancasila itu mereduksi Pancasila ini. Ada istilah memeras itu, ya, memeras itu seolah-olah mencari intinya, padahal memeras ini juga bisa berarti terjadi pemerasan terhadap Pancasila ini, ya, sehingga dia dipaksa untuk menghilangkan intisarinya sehingga yang muncul hanya gotong royong. Dan kalau kita kaitkan dengan pasal 7, ya, tadi sempat ada informasi tidak Pak Mulyanto tadi katanya 7 dan 6 itu kayaknya dirubah-rubah, tapi kalau yang saya peroleh dari situs DPR waktu itu masih di pasal 7 itu adalah gotong royong menjadi kata kunci atau menjadi kesimpulan dari Pancasila. Itu sudah dimulai di pasal 3. Ya. Kemudian pasal 4, di sini tidak akan saya bacakan semuanya, tapi di sini intinya bahwa RUU HIP ini atau HIP ini, Undang-Undang HIP ini nantinya harusnya menjadi pedoman dari kebijakan, pedoman dari pelaksanaan kebijakan, strategi pembangunan, dan sebagainya. Nah, di sini kalau kita tidak berhati-hati, seolah-olah ini adalah suatu pedoman operasional begitu. Tapi dampaknya nantinya, maka kita seolah-olah tidak perlu lagi Pancasila, kita cukup dengan UU HIP ini untuk bisa menjadikannya referensi untuk kebijakan, termasuk juga tadi sempat disinggung juga untuk membuat undang-undang yang lain. Jadi seolah-olah ini diposisikan lebih tinggi dari undang-undang yang lain. Dan kalau kita kaitkan dengan pasal sebelumnya, yang dimaksud sebagai Undang-Undang HIP ini nanti atau RUU HIP ini tadi arahnya adalah gotong royong. Jadi nantinya segala sesuatu itu kata kuncinya gotong royong. Artinya apa? Itu bisa bermakna banyak. Salah satunya ada jargon misalnya sama rata sama rasa misalnya, ya. Itu bisa dimaknai sebagai gotong royong. Artinya tidak ada lagi kepemilikan pribadi misalnya, bisa juga begitu. Jadi ini ada hal-hal yang mungkin terjadi, hal-hal yang mungkin menjadi interpretasi dari gotong royong ini ketika dia seolah-olah menggantikan Pancasila itu sebagai falsafah kehidupan bernegara. Baik, kemudian pasal 5, ya, maaf ini saya juga sudah agak susah membaca.
pasal 5 di sini, saya akan minta bantuan komputer untuk membacanya ya. Pasal 5, tujuan Pancasila adalah terwujudnya tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, serta berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 5, Baik, jadi di sini nampaknya tidak apa-apa, tapi ada satu hal yang menimbulkan pertanyaan di kalimat pertama. Di sini seolah-olah Pancasila dan negara itu adalah sesuatu dua hal yang setara, yang sejajar, yang masing-masing punya tujuan. Ya, Pancasila punya tujuan, negara punya tujuan, dan tujuannya itu harus sama gitu. Artinya apa? Artinya dia mulai mendudukkan Pancasila itu setara dengan negara, bukan sebagai filosofi dari bernegara. Padahal yang namanya filosofi atau dasar negara atau prinsip-prinsip dalam bernegara itu harusnya posisinya adalah sebagai pedoman, ya, bukan entitas yang setara. Ketika dia dianggap setara dengan negara, maka seolah-olah negara itu punya kemampuan untuk memanfaatkan Pancasila itu untuk kepentingan negara. Ya, apalagi tadi disebutkan tujuan Pancasila adalah untuk mencapai tujuan negara gitu. Jadi ada kerancuan di sini, ada kesalahan dalam memposisikan, memaknai posisi dan fungsi dari Pancasila ini sehingga agak rancu, dan ini akan bisa memberikan kemungkinan masuknya kekuasaan dalam menggunakan Pancasila ini untuk tujuan negara dan sebagainya. Kemudian pasal 6 ini menggantikan inti dari Pancasila yang tadi itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dijadikan sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan lalu dimaknai sebagai kebutuhan materi. Ya. Di sini kita lihat bahwa RUU HIP ini mencoba menggeser fokus atau core dari Pancasila itu dari ketuhanan yang Maha Esa yang itu punya tujuan mulia untuk membina keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia kepada kecukupan kebutuhan material. Ya. Sehingga mulai nampak ada filosofi yang mendasari RUU HIP ini adalah filosofi materialisme yang itu memang merupakan filosofi dari Marxisme dan komunisme. Ya. Jadi kalau Marxisme itu memang filosofinya materialisme karena dia memprotes kesenjangan ekonomi. Ya. Dia merebut penguasaan atas sumber produksi, alat produksi dari kaum borjuis lalu dibagikan pada kaum proletar, ya, sehingga semangatnya itu materialistis. Dia tidak peduli pada misalnya kalau jadi revolusi Bolshevik di Rusia itu Ningrat dan sebagainya itu dihinakan, ya, orang pintar itu dihinakan. Yang penting pemerataan materi. Ya, kita lihat juga kasus killing field di Kamboja itu kalau orang berkacamata akan dibunuh, orang yang sarjana dibunuh karena supaya orangnya itu sama semua. Yang penting mereka bisa tercukupi materinya. Jadi kualitas-kualitas selain materi itu dihilangkan supaya terjadi kesamaan, kecuali para penguasanya. Nah, penguasanya ini nantinya yang akan menjadi kelas tersendiri di dalam negara yang berideologi komunis. Jadi ini sangat berbahaya sekali ketika kita bisa mendalami filosofi yang mendasari ide di balik RUU HIP ini dan juga sejarah yang sudah terjadi di negara lain yang terkait dengan ini. Baik. Kemudian pasal 7 di sini sudah banyak dibahas. Dipercepat. Di sini ya baik, ini saya percepat. Pasal 7 inilah pasal yang pamungkas yang dengan tegas akan menyerap Pancasila menjadi Ekasila. Nah, pasal 8 ini adalah copy paste dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Inilah yang disebut
pasal pengecoh, seolah-olah dia akan bilang, loh saya mengutip kok Undang-Undang Dasar 45, tapi kalau kita cermati lebih jauh, maka ini nanti akan ditelan oleh pasal-pasal sebelumnya, karena pasal ini tidak sejalan dengan pasal sebelumnya dan tidak dijelaskan di pasal sesudahnya, sehingga dia akan Pancasila itu Trisila Ekasila. Jadi walaupun ada di situ, dia akan ditelan oleh pasal-pasal sebelumnya, sehingga tidak ada maknanya pasal 8 itu. Kemudian pasal 11 dan 12 ini menegaskan kembali tentang orientasi kepada materialisme. Sehingga kesimpulannya, pertama, RUU HIP ini ingin mengganti core dari Pancasila, dari ketuhanan yang Maha Esa menjadi falsafah materialisme. Yang kedua, dia akan menurunkan derajat Pancasila ini menjadi sesuatu yang setara dengan negara atau bisa juga menjadi dikendalikan oleh negara. Dan yang ketiga, tidak koherennya pasal-pasal di RUU HIP ini akan menjadi sumber konflik yang berkepanjangan dan akan menjadi masalah di kemudian hari kalau ini diundang-undangkan. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa memberi tambahan pemahaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Bagus Rion dari Fakultas Psikologi Gadjah Mada, sekaligus juga Ketua Gerakan Usaha Beradab dan Ketua International Association Muslim Psychologists. Beliau mengkaji RUU HIP dan pendekatan psikologi ini sangat menarik. Bagaimana ternyata ada setiap ungkapan, setiap pernyataan, setiap statement, selalu ada berwajah dua ya. Jadi ada fenomena gunung es yang di atas dengan di bawah bisa berbeda juga. Juga yang menarik kesimpulan akhirnya beliau mengatakan bahwa rancangan undang-undang ini ingin menawarkan falsafah materialisme yang notabene ini bertentangan dengan worldview yang dianut oleh para pendiri bangsa ini di awal-awalnya, utamanya mengusung Pancasila versi 18 Agustus 1945. Juga bagaimana Pancasila itu dikecilkan atau dikerdilkan ya setara dengan bisa dikendalikan dan dikontrol oleh aktor-aktor di negara, sehingga malah membuat Pancasila menjadi tidak lagi menjadi pandangan bangsa Indonesia yang utama, karena bahkan menjadi alat kontrol oleh penguasa ini yang juga bisa dikhawatirkan. Dan ketiga, sumber konflik, harusnya Pancasila menjadi sumber pemersatu bangsa, tapi malah menjadi sumber konflik. Apalagi ada tawaran tentang Trisila, Ekasila, juga pasal 8 yang disebut Prof. Pak Bagus sebagai pasal pengecoh, karena pasal 3 sampai 7-nya menyala sesuatu yang sifatnya kontroversial, pasal 8 seolah-olah mengecoh, hingga seolah-olah semua berjalan seperti yang diinginkan oleh penyelenggara negara, padahal dikecohkan. Ini menarik diskurs seperti ini.